Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, awal pelajaran kita hari ini, saya minta keikhlasannya untuk berdoa. Siap. Itu berdiri. Sebelum kita awali mata pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kembali. Terima kasih. Bapak absen, saya mau tanya dulu, apakah hari ini ada temanmu yang tidak masuk? Ada. Sekalian, silakan berdiri. Kita memberikan lagu nasional padamu. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4 komponen. Silakan ketua kelas untuk membacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi peran lembaga penegak hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajaran ketiga, mengevaluasi dan menunjukkan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Menyajikan hasil evaluasi tentang peran lembaga penegak hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Untuk model pembelajaran kita hari ini adalah berbasis masalah atau problem based learning dengan pendekatan saintifik, teknologi, pedagogi, content knowledge. Silakan amati. Gambar pertama adalah gambar kepolisian. Gambar kedua adalah gambar Kejaksaan Republik Indonesia. Gambar hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Minggu yang lalu Bapak telah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Dan sekarang adik-adik sekalian sudah duduk pada tempat yang masing-masing. Maka izinkan Bapak untuk membagikan lembar kerja peserta didik untuk kelompok 1 ya, karena sudah memilih masalahnya. Jadi masalah kelompok 1 itu adalah peran kepolisian. Untuk kelompok 2 peran Kejaksaan Republik Indonesia. Terus untuk kelompok 3 ya, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Nah, untuk kelompok 4 advokat dalam penegakan hukum. Silakan Bapak akan coba menayangkan gambar. Sudah menetapkan Fredrik Yunadi dan Dr. Dimana Sutarjo sebagai tersangka dugaan menghalangi upaya penegakan hukum. Langkah KPK ini jadi peringatan bagi siapapun yang mencoba-coba menghalangi upaya penegakan hukum. Cukup efektifkah langkah ini dan bagaimana upaya hukum yang akan diambil oleh pengacara Fredrik Yunadi? Untuk bahasnya sudah hadir di studio ada pengacara dari Fredrik Yunadi, Saprianto Reva. Selamat malam, Pak Reva. Upaya menghalangi proses yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Siapa? Surat pemberitahuan dimulai penyidikan, kemudian surat panggilan, kan kaget. Ke Pak Fredrik nih. Iya, kan kaget.
Pengadilan Tuhan. Kalian nomor 3 silakan diskusikan. Jadi untuk kelompok 1 karena judulnya itu adalah laporan kepolisian, ya. Jadi dituangkan dalam LKPD-nya itu bukan hanya perannya saja, tetapi kisah fungsinya ataupun dasar hukum, ya, peran kepolisian itu sendiri. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok sementara. Presentasinya cukup di meja kelompoknya masing-masing atau dalam kelompok. Di kelompok yang lain menanggap. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan kekuasaan negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari advokat, pengertian advokat sampai ke tugas-tugasnya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Harkawan sebagai moderator dari kelompok 1 akan memulai diskusi ini. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. C. Membawa atau menghadapi orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman kelompok lain, saya persilakan jika ingin memberikan pertanyaan. Karena saya sekian dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa polisi cenderung menggunakan tindakan represif untuk menyelesaikan masalah? Dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana peran kepolisian negara dalam kehidupan bermasyarakat? Kelompok 4, mana peran kepolisian dalam mengatasi perilaku menyimpang? Jawaban dari kelompok kami adalah pertama, pola represif dalam penegakan hukum muncul karena aparat kemudian mengesampingkan hak konstitusional. Saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindakan pidana yang disangkakan dengan dudukan oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh 2 orang saksi. Dan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun. Pertanyaannya, bagaimana peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Apakah jaksa juga dapat mengeluarkan legal opinion? Apa saja kewenangan kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum? Lembaga penegakan hukum, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindakan pidana tertentu, penuntut umum, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bermasyarakat, pidana pengawasan dan lepas bermasyarakat. Itulah kesimpulan yang kami berikan. Kelompok 3, kami akan memaparkan materi tentang peran hukum, peran hakim, pelaksana kekuasaan hakim.
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, peran hakim pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Apakah putusan hakim sangat penting dalam menyelesaikan satu sengketa? Mengapa seorang hakim dalam memimpin dan memutus suatu perkara di persidangan harus bertindak adil? Apa saja yang paling mempengaruhi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara atau masalah? Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Opini publik. Para hakim akan sangat memperhatikan pendapat masyarakat terhadap kasus yang ditanganinya. Seorang hakim mengikuti hakim lain untuk perkara yang sejenis, yaitu pertimbangan psikologis, penyebab praktis, dan pendapat yang sama. Sumber hukum yang tidak tertulis salah satunya kegiatan tidak tertulis. Faktor yang paling besar itu mempengaruhi bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah opini publik. Ya. Itu saya mengerti. Tidak akan selesai jika hakim tidak adil dalam memimpin dan memutus perkara berdasarkan alat dan barang bukti dan berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP dari kepolisian. Kesimpulan dari peran hakim pelaksana kekuasaan hakim yaitu lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan. Kelompok 4. Menjelaskan tentang peran advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Apa sih advokat itu? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Bagaimana hukumnya jika advokat tersebut memberikan informasi tentang kliennya terhadap pihak lawan? Seorang advokat mempunyai kewajiban memberikan hukum secara prodeo. Mengapa advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam perlindungan dan penegakan hukum? Coba jelaskan. Sebagai suatu officium nobil atau menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Advokat. Penasehat. Hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau yang didapat dari kliennya karena hubungan profesinya. Sekian dari kami, beliau kembali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, bisa simpulkan dari materi kita ini? Novian, silakan. Dari materi yang kita pelajari ini dapat saya simpulkan bahwa polisi, kejaksaan, hakim, dan advokat merupakan lembaga-lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian Republik Indonesia. Nah, dari pembelajaran kita tadi, manfaat apa yang bisa kalian ambil dari materi kita ini? Setiap warga negara Indonesia memiliki harapan tersendiri terkait penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu pada tataran konsep dan teori. Penegak hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu merupakan hal ideal dan sifat wajib untuk dilaksanakan. Namun, pada tataran penerapan hukum belum cukup melindungi masyarakat pencari keadilan. Dengan masa yang berujung pada tindakan-tindakan pelanggaran HAM. Bahkan di sisi lain, sejarah menceritakan ada juga penegak hukum yang seharusnya melindungi hak asasi manusia warganya, malah berbuat sebaliknya. Jaminan penyelesaian beberapa persoalan hukum tertentu akibat kurang tegasnya pengalaman asas.
terkait substansi hukum, penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum, kebiasaan harus serasi dengan kebutuhan masyarakat, harus objektif dan tidak mendiskriminasi. Sebelum saya menutup pelajaran, maka saya sampaikan untuk materi yang akan datang, dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Berdoa dimulai.